Kalau abang jaga sholat malam, abang diberi syaraf kemuliaan oleh Allah. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Begitu pula beliau nelpon lagi kemarin. Ini lagi Arifin sampaikan. Kenapa bang? Kalau abang sudah menjaga sholat malam, berarti abang dalam jaminan kemuliaan di sisi Allah. Kalau abang dalam jaminan kemuliaan, 1.000.000 orang mau menjatuhkan abang, abang gak akan jatuh. Karena kunci kemuliaan abang pegang. Miftahus syaraf, kunci kemuliaan ada pada sholat malam. Ada pada sholat malam. Makanya orang kalau tegak sholat malamnya itu diberi haibah, jalaliyah, wibawa. Wibawa dia. Kalau seorang pemimpin tegak sholat malamnya, wibawa. Kalau seorang ulama tegak sholat malamnya, wibawa. Kalau seorang suami tegak sholat malamnya, wibawa di mata istrinya. Istri itu hormat, segan, kagum, cinta pada suami penegak sholat malam. Betul bu? Betul bu? Nah, dengerin tuh. Tadi sedikit betul karena suaminya jarang bangun. Begitu dipaksa tuh betul. Nah tuh. Gak ada wibawa kalau suami gak sholat malam di mata istri. Tapi kalau abang bangun sholat malam, lalu abang istighfar di waktu sahur, yang Allah gambarkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu sedikit rehatnya di waktu malam. Dan mereka di waktu sahur banyak minta ampun. Abang banyak zikir. Abang baca Quran. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Allah beri jawamiul kalim. Kalimat yang padat. Lisan yang penuh hikmah. Kalau bicara, didengar. Karena abang dengar Allah. Jadi kalau suami tegak sholat malamnya, dia ngomong sama istrinya, istrinya dengar. Kenapa abang gak didengar? Banyak yang ngadu sama Arifin, Pak Ustadz, istri saya itu kurang hormat sama saya. Bahkan berani banting piring depan saya. Pak Ustadz, kalau saya ngomong capek, istri saya gak dengar. Pak Ustadz, istri saya kurang hormat sama aneh. Kalau ngomong sama laki-laki lain, dia lebih menghargai laki-laki daripada aneh. Jawabannya, antum yang koreksi diri. Loh kok gitu Ustaz? Iya, karena antum meninggalkan sholat malam. Kok tahu? Ya itu hasilnya. Itu hasilnya. Karena nggak punya syaraf. Subhanallah. Qiyamul lail. Mulia di mata Allah. Mulia di mata para malaikat. Kan nujum bilail. Malaikat melihat penegak sholat malam itu seperti kita melihat bintang tengah malam. Malaikat melihat ada bintang-bintang di bumi. Siapa itu? Mereka yang di tengah malam menegakkan sholat malam. Jadi waktu abang bangun, sholat malam itu bercahaya ke langit. Dan malaikat melihat. Subhanallah. Ada yang terang, bintangnya besar. Itu yang jam 2 malam bangunnya. 2:30 dia bangun. Kalau yang sedang itu 3:30. Yang mulai redup itu waktu tahrim bangunnya. Assalatu wassalamu alaik. Nah bangun dia tahajud. Nah itu. Redup. Jadi ya wibawanya gak besar. Ada cuma gak besar. Sengaja. Khususon li arwahi. Jadi ada haibah, hormat, istri hormat, anak hormat, punya wibawa. Ini istri Arifin dengar siaran langsung 3-3-nya. Dengar, nggak pernah istri Arifin marahin Arifin, Masya Allah. Lotap mata, nggak pernah. Istri kalau sayang, tayang, ayang, sebentar lagi, yayang, sayang Bang Anis nggak ada. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi abang jaga qiyamul lail. Dan itu kebiasaan orang mukmin. Caranya supaya qiyamul lail itu kuat terjaga,
Abang tidur lebih awal. Tidur lebih awal jam 9. Tidur. Kalau bisa tegakkan witir. Arifin witir lebih dahulu. Jadi 3 rakaat witir, tidur. Jadi tidur dalam keadaan suci. Lalu tidurnya pun menghadap kiblat. Jadi kalau tidur kiblat sana, Arifin tidur di sini. Nih. Bantal di sini, menghadap sana. Jadi kayak kematian, kayak mati. Kan mati, tidur tuh kan mati. Dalam keadaan berwudu dan tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Kalaupun jima dengan istri, sunahnya apa? Wudu lagi. Subhanallah. Berwudu saat enggan itu meraih derajat tertinggi di hadapan Allah. Lagi dingin, abang berwudu. Tempat wudu jauh, abang berwudu. Lagi malas, abang berwudu. Allah angkat makam abang di sisi Allah. 2 yang Allah angkat itu. Ketika malas berwudu, tapi berwudu tetap. Ya bang? Yang kedua, banyak melangkah ke masjid, itu diangkat derajat kita oleh Allah. Makanya sunahnya berangkat masjid, pulang tuh jalan berbeda. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Masya Allah, diangkat derajatnya. Allahu Akbar ya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Azamkan diri. Rasulullah SAW sendiri di waktu fajar membaca Quran dalam bimbingan malaikat Jibril. Karena itu bang, setelah sholat malam, tapi jangan lupa sholat malamnya yang pakaiannya yang terindah, mandi, jangan nggak mandi sholat malam, nggak nikmat sholat malam kalau nggak mandi. Mandi, pakaian seindah-indahnya, ya begini, pakaian seindah-indah, berimamah, ada siwaknya, ada air zam-zamnya. Pakaian berlapis, sejadah yang bagus. Arifin sejadah yang keren-keren bang. Jadi menghadap Allah itu yang terindah. Uzu zinatakum indah kulli. Berpakaianlah seindah-indahnya. Allah maha indah. Suka dengan hambanya yang suka dengan keindahan. Ini sholat tahajud pakai training. Jangan dalam nggak diganti. Nggak mandi. Nggak sikat gigi. Malah pakai baju kaos lagi. Di belakangnya bertuliskan semen Cibinong. Kayak abang deh. Tentu ini salah perbandingannya. Mau bertemu gubernur. Coba pakaian gak sopan. Salah, makanya lebih bilang perbandingannya salah. Ini bukan ketemu gubernur lagi. Yang ciptain gubernur. Yang ciptakan langit bumi. Dia kita hadapi. Makanya orang beriman berpakaian seindah-indahnya. Berwangi-wangi dia, keren amat gitu, itu ngomongan istri Ari, keren amat. Ya, tengah malam aja ya harus begitu. Jadi sholat kita khusus sekali dengan bacaan lirik.